الصلاة خير من النوم. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Selamat pagi kawan. Assalamualaikum. Kawan, kalian tahu tidak? Ini adalah bulan Oktober, bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Bulan Sumpah Pemuda. Bulan ini sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pakai Sumpah Pemuda yang barusan kita dengarkan tadi adalah bentuk janji suci para pemuda kita. Mereka bersumpah bersama, bertumpah darah, berbahasa dan berbangsa yang satu, Indonesia. Hebatkan pemuda Indonesia. Kawan, sebagai ucapan syukur atas peringatan Sumpah Pemuda tahun ini, saya berniat goes sejauh 15 km dari Sawangan menuju lapangan Pasturan Muntilan. Pemandangannya ternyata indah, berkelok-kelok memesona, kanan kiri jalan hijau rana pepohonan, udara bersih, sehat dan segar. Anehnya, sepanjang jalan yang kugoes banyak banner, papan nama, papan reklame yang tak lazim. Seolah-olah itu benar karena saban hari kita lihat, padahal itu salah secara kebahasaan. Untuk itu, ayo kita telusuri. Papan seperti ini terpajang lebih dari 20 buah di sepanjang jalan Muntilan Ketek. Salahnya lagi, ini dipasang di pohon. Kasihan ya, pohonnya dipalu dan dipaku. Kawan, kata servis sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, servis yang berarti jasa, dinas, tugas dan pelayanan. Menurut kaidah penyerapan yang terdapat pada Pedoman Umum Pembentukan Istilah atau PUPI tahun 1997 halaman 37 diterangkan bahwa fonem C yang terdapat di muka fonem E, I, O, Y, dan C berubah menjadi S. Jadi, fonem C pada kata servis berubah menjadi S karena terletak di muka fonem E. Nah kawan, kata servis yang sering ditulis servis dengan penambahan fonem E rupanya masih terpengaruh kuat bentuk tulisan aslinya. Padahal, penyerapan kata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia mengikuti kaidah yang berlaku. Kawan, kita sudah sampai di Pasar Larut. Di sini ada kata kualitas yang masih salah. Kawan, berikutnya kata kualitas. Kata kualitas juga berasal dari bahasa Inggris quality, yang berarti mutu, kualitas, atau sifat. Bentuk baku dalam bahasa Indonesia menjadi kualitas, dibaca K U A L I T A S dengan dua perubahan, yakni fonem Q menjadi K dan fonem Y menjadi itas. Namun, dalam prakteknya kita jumpai penggunaan kata kualitas dengan fonem W atau mengubah diftong UA menjadi fonem W. Padahal kaidahnya penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Kawan, kita sudah sampai di Desa Banyudono. Sepanjang jalan kita menemukan kata mie yang masih salah. Yang seperti ini. Kawan, kata mie seolah sudah sangat populer dan membumi. Hampir semua orang tahu, namun hampir kebanyakan orang tidak tahu bahwa bentuk baku yang benar adalah mie tanpa tambahan fonem E pada akhir kata itu.
Kata mi berasal dari dialek bahasa Cina Hokkien dari kata mien. Perubahan kata mien menjadi mi karena pengaruh ejaan Belanda. Cara membaca kata-kata atau akhiran dalam bahasa Belanda, ie, tien, zien, lie, liem, dibaca sama dengan cara membaca kata-kata dalam bahasa Indonesia, i, tin, zin, li, lim. Nah, mestinya ejaan bergaya Belanda seperti itu tidak lagi digunakan sejak era ejaan yang disempurnakan. Kawan, saya sudah sampai di Dusun Gadingan, Desa Banyudono. Di sini ada kata laundry dan frozen food yang masih dipakai. Kata laundry berasal dari bahasa Inggris yang berarti penatu, binatu, pakaian kotor, atau cucian. Pemakaian kata laundry yang digunakan untuk menamai jasa pencucian pakaian atau pencuci baju sungguh tidak tepat. Meskipun kadang disandingkan dengan nama tertentu, misal mahkota laundry. Alasannya karena memang kata laundry murni berasal dari bahasa asing. Sebaiknya gunakan kata asli bahasa Indonesia seperti jasa pencucian pakaian atau pencuci baju. Kawan, mari kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan mari kita bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau tidak kita, siapa lagi?